Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sampailah kita pada hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al hadits tsani asyar, hadis yang ke-12. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa hakadha. Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu hadis. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda-tanda kebaikan atau baiknya Islam seseorang, tanda-tanda bagusnya Islam seseorang, atau Nabi itu tanda-tanda kesempurnaan Islam seseorang, yaitu tarkuhu ma la ya'ni. Di dalam kitab matan tertulis ma la yu'ni. Di dalam syarah, di dalam kitab Jawahirul Uluhiyah, di sana dipertegas bi fathil ya, dengan memfathahkan ya, berarti ya'ni. Ada dalam lain yu'ni, tertulis dalam matan ma la yu'ni, tapi dibaca ma la ya'ni, yaitu ma la tata'allaqu inayatuhu bihi qaulan kana fi'lan. Kata-kata ma la ya'ni di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, sempurnanya Islam seseorang, yaitu tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada nilai kebaikannya, tidak ada nilai manfaatnya. Dia meninggalkan baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Ini satu tanda. Ya, satu tanda kata Nabi itu seseorang itu dilihat sempurna atau tidak keislamannya, baik atau tidak keislamannya, manakala orang mau meninggalkan tentang hal-hal yang dianggap tidak ada hubungannya, tidak ada nilai baiknya, tidak ada nilai plusnya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ini yang Nabi katakan walladhi ya'dil insan minal umur, dan yang ada kaitan tentang manusia itu dari beberapa hal, baik itu ma yata'allaqu bi darurati hayatihi fi ma'asihi wa salamatihi fi ma'adihi, baik itu kaitannya tentang ada tidaknya mudarat dalam kehidupannya di dunia, ada manfaatnya untuk kehidupannya di dunia, terlebih untuk keselamatan negeri akhirat. Nah, maka kata Nabi itu tarkuhu ma la ya'ni, dia mau meninggalkan sesuatu yang tidak bernilai dan tidak ada guna serta manfaatnya. Padahal yasirun bin nisbah ila ma la ya'ni, ini dinisbatkan adalah sesuatu yang mudah, jadi dinisbatkan kepada ma la ya'ni, yaitu kepada sesuatu yang tidak bernilai. Idza iqtasara al-insanu ala ma ya'nihi min al-umur salima min syarril 'azim. Karena seandainya orang meminimalisir, mengurangi apa-apa yang tidak ada manfaatnya dalam segala urusan, maka orang tersebut dikelompokkan salimah min syarril 'azim, maka dia akan selamat dari berbagai macam keburukan. Wasalama minasyarr khairun katsir, bahkan dia juga bukan saja selamat dari segala keburukan,
dan dia juga selamat dari segala keburukan, mendapatkan nilai yang besar, nilai yang banyak. Maka ulama-ulama katakan min kalami ba'di salaf, di antara ucapan-ucapan daripada sebagian ulama-ulama dahulu, man alima anna kalamahu min ilmihi min amalihi kala kalamuhu. Maka siapa orang yang sadar, siapa orang yang tahu, siapa orang yang mengerti bahwa ucapannya itu adalah bagian dari amalnya. Kalau orang sadari bahwa ucapan itu bukan sekedar omongan, bukan sekedar pembicaraan, tapi itu adalah masuk dalam bentuk amal. Kalau orang sadari itu, kata ulama-ulama, kala kalamuhu ila fima yani, maka akan sedikit pembicaraan orang, sedikit orang bicara, kecuali itu bernilai, kecuali itu bermanfaat, kecuali itu berdaya guna. Wa man sa'ala amma la yanihi sami'a ma la yurdi. Maka kalau ada orang yang bertanya tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, dia mendengarkan sami'a ma la yurdi, dia mendengarkan sesuatu yang dia mendengarkan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, kalau ada orang yang bertanya tentang hal-hal yang tidak manfaat, ada orang nanya yang hal-hal yang tidak berguna, maka dianggap dia mendengarkan sesuatu yang dia tidak sukai. Maka wakilah, dan dikatakan inna hadal hadis min jawami kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis kalaupun pendek, ini adalah hadis yang meliputi suatu kesempurnaan di antara sabda-sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mimman lam yakilhu ahadun qablah man yakulhu ahadun qablah, itu adalah sesuatu wahwa mimman lam yakulhu ahadun qablah, itu sesuatu yang masuk ke dalam orang yang tidak akan berucap tentang apa yang tidak bernilai manfaat. Maka wa amma maruya fi suhufis sis wa Ibrahim alaihima wa ala nabiyina alaihi salatu wassalam, maka sebagaimana diriwayatkan dalam suhufnya Nabi Allah Sis, dalam suhufnya Nabi Allah Ibrahim alaihima wa ala nabiyina alaihi salatu wassalam, salawat salam kepada Nabi Allah Sis, kepada Nabi Allah Ibrahim, dan salawat salam yang paling lebih utama adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ya yang tertulis di dalam suhufnya Nabi Al-Sis, apa yang tercantum dalam suhufnya Nabi Ibrahim, man adda kalamahu min amalihi khala kalamuhu illa fi malayani. Siapa orang yang menganggap, menghitung ya bahwa ucapannya itu adalah masuk min amalihi, daripada amalnya, kala kalamu, maka dia akan menyedikitkan pembicaraannya, ucapannya. Kenapa begitu? Kan setiap ucapan itu akan dicatat, setiap ucapan itu akan bernilai, baik atau buruk itu akan bernilai. Kata Allah dalam Al-Quran, ma yafidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada ucapan yang kita ucapkan, satu huruf pun, satu kata pun tidak lepas daripada catatan malaikat raqib, tidak lepas daripada catatan malaikat atid. Kalau itu baik dicatat oleh malaikat raqib, kalau itu buruk akan dicatat oleh malaikat atid. Bahwa khusus bil kalam, ini tentang ucapan, ya khusus buat ucapan. Sehingga dalam hadis dikatakan wa amma qauluhu fi hadzal hadis fa huwa a'ammu minal kalam. Ini dalam ucapan Nabi itu bahkan lebih umum daripada sekedar ucapan. Li'anna mimma la ya'nihi, karena sesuatu yang tidak bernilai manfaat adalah al-la'bu wal hazlu, main-main yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, main-main yang tidak ada hubungannya dengan usaha, main-main yang tidak ada kaitannya tentang agama. Itu masuk ke dalam sesuatu yang tidak bernilai manfaat. Wal hazl, senda gurau yang tidak ada manfaat, itu juga sama, masuk ke dalam kata-kata. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bernilai manfaat. Wa yakhulu bil muru'ah, karena itu terlalu banyak main, terlalu banyak candaan yang tidak manfaat, candaan yang berlebihan. Mayakhulu bil muru'ah, itu
akan mengurangi kewibawaan. Ya, akan mengurangi kewibawaan. Kalau banyak sanda itu nanti akan mengurangi kewibawaan. Banyak main itu akan mengurangi kewibawaan. Juga watawassuq di dunia, mengurangi keluasan rezekinya di dunia. Ya, wa talabul manasib wa riasah, dia mengurangi bagiannya, mengurangi sifat kepemimpinannya. Nah, itu ya akan terkurangi kalau banyak main dan banyak bergurau. Ini masuk ke dalam kata-kata tarkuhu malayani, yang meninggalkan sesuatu yang tidak bernilai manfaat. Apalagi wahubbul mahmadati wa thana, ya cinta kepada sanjungan, cinta kepada pujian, ya wa nahwu dzalik mimma la ya'udu alaihi minhu nafa', dan yang semacamnya yang tidak bernilai manfaat. Ya fa innahu diya'un lil waqti, maka itu adalah sesuatu perbuatan yang buang-buang waktu. Ya an-nafisi, waktu yang bernilai. Ya, karena waktu kita itu semuanya bernilai. Waktu kita itu akan dicatat. Alladzi yumkinu ayu awidahu ayu awidha fatathu fima lam yukhlaq li ajli, karena waktu yang bernilai itu yang tidak mungkin dia akan bisa ganti fatathu, yang telah luput. Waktu yang telah luput nggak bisa diganti, nggak bisa dia ulang. Ya, fima lam yukhlaq li ajli, yang sesungguhnya dia tidak diciptakan untuk itu. Dia tidak diciptakan oleh Allah untuk main-main, untuk canda gurau, untuk melakukan hal yang tidak bernilai manfaat. Maka ya wa min thamma qala Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Hasan Basri, wa min thamma qala Hasan al-Basri, berkata Sayyidina Imam Hasan Basri radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Adrakna qauman kan ala sa'atihim asbaqu minkum ala danaririkum wa darahimikum. Apa kata beliau? Adrakna qauman kanu ala sa'atihim, saya menjumpai satu kelompok, satu kaum yang mereka itu ada di dalam satu waktu mereka, asbaqu minkum, yang mereka itu lebih menyayangi dari kalian itu terhadap uang mereka, dinar mereka, dirham mereka. Kama yuhibbu ahadukum yukhrija dinaran, sebagaimana tidak suka di antara kalian itu mengeluarkan uang dinar atau dirhaman atau dirham, illa fima yaqudu alaihi nafmuh, kecuali kita mengeluarkan uang kecuali bernilai manfaat. Ngeluarin uang dapat barang, ngeluarin uang dapat benda, ngeluarin uang dapat untung. Nah, kan begitu kita. Nah, ada likalihibuna an takhruja ya sa'atun min amarihim. Maka mereka itu tidak suka keluar satu saat pun dari umur mereka, dari usia mereka, illa fima yu'udu alaihim naf'uh, kecuali yang bernilai manfaat. Ya, yang mereka lakukan itu bernilai manfaat. Kalau bermanfaat mereka lakukan. Maka Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata beliau, qala Al-Ghazali rahimahullahu taala, ilaju tarki malayani, obat penawar untuk bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bernilai manfaat, an ya'lama annal mauta baina yadih. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, kata beliau, obat untuk bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bernilai manfaat untuk kita lakukan, obatnya adalah an ya'lama annal mauta baina yadih, bahwa dia sadari kematian itu ada di hadapannya, kematian itu ada di depannya. Ya, wa anahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha, karena setiap ucapan yang kita ucapin itu akan ditanya satu persatu. Ya, akan ditanya satu persatu. Setiap kalimat, an kulli kalimatin, setiap kalimat takallama biha yang kita ucapin itu akan ditanya nanti di akhirat. Ya, semua itu akan ditanya. Ya, wa ana anfasahu rasumali, napasnya itu akan menjadi modalnya. Wa analisanahu sabkatuhu bigadri alama an yaktansa ya al-hurul ain, bahwa lisannya itu akan menjadi perantara, menjadi lantaran bahwa dia mampu untuk memburu para bidadari. Dengan apa?
dia memburu bidadari bukan dengan pedangnya, bukan dengan panahnya, bukan dengan tombaknya, tapi dia buru bidadari itu dengan lisannya. Ya, dengan lisannya. Ya, fa ihmaluhu tadyi'uhu fima la ya'nihi khusranun mubin, maka lalai daripada pemburuan terhadap para bidadari, menyia-nyiakan waktu fima la ya'ni, tentang hal-hal yang tidak bernilai manfaat, khusranun mubin, itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar, sebuah kerugian yang tampak, yang nyata. Maka Al-Imam Ghazali katakan dalam terangan yang lain, apa kata beliau? Hudda ma la ya'nika fil kalam. Apa kata beliau? Hudda ma la ya'nik, batasi dari apa yang tidak bernilai manfaat fil kalam, dalam ucapan. Anta takalama bima law sakkata anhu lam ya'tham wa lam tatadarrar halan wa ma'alan. Kata beliau itu, boleh kamu berbicara, anta takalama, kamu berbicara, bima law sakata anhu, kalau seandainya kamu diam, lam ya'tham, kalau kamu diam kamu tidak berdosa. Ya, kamu tidak berdosa. Wa lam tatadarrar halan wa ma'alan, maka tidak bernilai menjadi mudarat, baik yang hari ini atau hari kemudian. Kalau itu kita bisa batasi, ya, kalau tidak bisa kita batasi, fa innaka bihi yudayyi'u zamanak, maka engkau sudah menyia-nyiakan masamu, waktumu. Wa tuhasabu ala man bihi lisanuk, itu akan diperhitungkan nanti di akhirat tentang apa yang pernah kau ucapkan. Ya, itastabdilu ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Ya, karena itu semua akan diganti dengan apa-apa yang mendekatkan diri kepada sesuatu yang menjadi baik. Kalau saraftahu fil fikri wa du'a, seandainya waktumu, masamu kamu gunakan untuk bertafakkur, untuk berdoa dan munajat, rubama yanfahu laka min afahatihi, ya yutika min atayah, maka boleh jadi kamu akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam karunia dan pemberian. Ya, law sabahta banalaka ghusran fil jannah, seandainya kamu bertasbih, tidak berucap dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi kamu ganti dengan tasbih, daripada ngomong yang tidak bernilai, lebih baik diucapkan subhanallah. Seandainya ucapan itu, pembicaraan yang tidak bernilai manfaat, kamu ganti dengan tasbih, apa dikatakan bunya laka ghusrun fil jannah, maka akan dibangkitkan buat kami itu satu mahligai di surga, satu gedung istana di surga, itu dengan tasbih. Maka dikatakan nanti di akhirat itu ada khamsu waqafatin li kulli kalimatin fi malayani. Di akhirat itu nanti ada 5 penahanan, ada 5 pemberhentian, ada 5 pos penjagaan dan pos pertanyaan. Ya, ada 5 halte, kalau boleh kita analogikan. Ada 5 halte yang di situ kita akan ditanyakan di 5 halte itu, di 5 terminal itu. Ya, dikatakan inna kulla kalimatin fima la ya'ni yugifu 'alaihal 'abdu fil akhirah khamsa waqafatin yatulu biha hisabuhu wa hauluhu wa yadubu lahmuhu wa qalbuhu wa yatagattahu hasarat. Apa dikatakan itu? Sesungguhnya di setiap kalimat yang kita ucapkan tidak bernilai ibadah, tidak bernilai manfaat, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Yugifu 'alaihal 'abdu, maka seorang hamba itu nanti di akhirat, fil akhirati, dia akan diberhentikan di situ. Ayyugifu 'alaihal 'abdu, diberhentikan, yaitu hamba di situ nanti di akhirat. Ya, khamsa waqafatin, 5 pemberhentian, 5 terminal. Yatul bihasabuhu wa haulu, maka akan menjadi panjanglah hisabnya, prosesnya, kesusahannya semakin panjang, semakin lama. Kenapa? Karena seharusnya dia jalan lancar, dia berjalan mulus, tapi di sana ada 5 pemberhentian, 5 terminal, 5 pos penjagaan yang di sana akan ditanya. Ya, tentang apa yang kita ucapkan. Wa yatubullah muhaqqalbu, maka menjadi larutlah, menjadi mencairlah itu dagingnya, mencairlah hatinya.
Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat yang tidak bisa kita bohongi, yang tidak bisa kita katakan, kita lakukan, kita ucapkan tapi kita nyatakan tidak. Wa tagatu hasaratu, maka menjadi penyesalan, terputus-putuslah penyesalannya itu. Di pertama dia menyesal, di pemberhentian kedua dia menyesal. Ya, dia menyesal. Apa pertanyaannya? Was pertama, halte pertama, terminal pertama, itu akan diajukan pertanyaan kepada kita, an yuqalu lahu lima qulta kalimat hadza. Fulan ibn fulan, kenapa ente ngomong begini? Kenapa kamu berucap begini? Kenapa kamu berkata begini? Akanat mimma la yaknik, itu ucapan yang tidak bernilai. Itu ucapan yang tidak ada manfaatnya. Akan ditanya nanti. Kemudian lewat dari situ masuk lagi ke pos kedua, mampir lagi di pos yang kedua. Hal nafaatka, ya idza qulta. Apakah itu ucapan yang memberikan manfaat buat kamu? Ketika kamu ucapkan itu, ya bermanfaat atau enggak? Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaan. Semua pertanyaan ini akan butuh jawaban. Ya, kemudian masuk lagi, lewat lagi di pos yang ketiga, di halte yang ketiga, terminal yang ketiga. Hal darratka law lam taqulha. Kalau kamu enggak ngomong, apakah itu menjadi mudarat buat kamu? Kamu tidak berucap, itu bakal akan jadi mudarat buat kamu. Dan yang keempat, di pos yang keempat, hal sakatta farabita salama. Ya, farabita salamata min agibatiha. Maka hal sakatta, kenapa kau tidak diam? Kenapa kau tidak lebih baik tidak berucap? Farabita salama, maka engkau akan mendapat keuntungan dengan keselamatan. Ya, min agibatiha, daripada ya ucapan yang pernah kau ucapkan. Dan ada masuk di pos yang kelima, hal ja'alta makanaha, kenapa tidak kau jadikan itu pembicaraanmu yang tidak bernilai, yang tidak ada manfaatnya, kenapa kau tidak ganti dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Seandainya itu ucapan pembicaraan, kamu enggak ngomong tapi kamu ganti dengan tasbih, kamu ganti dengan tahmid, ganti dengan tahlil, ganti dengan takbir, faghanimta thawabaha, maka kau akan mendapatkan nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ucapan yang kita ucapkan itu kita akan pertanggungjawabkan, kita akan jawab di 5 pertanyaan, di 5 halte, di 5 terminal nanti di akhirat. Oleh karenanya Nabi SAW mencirikan, ya, memberikan tanda, memberikan alamat di antara kesempurnaan Islam seseorang itu, dia mau meninggalkan sesuatu yang tidak bernilai manfaat, sesuatu yang tidak berdaya guna, sesuatu yang tidak dianggap sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mampu menjaga dan memelihara lisan kita, lidah kita, untuk tidak berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, sehingga itu nanti akan memperlambat jalannya kita menuju surga, akan menghambat jalannya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga lidah kita, lisan kita untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah jalan kita di akhirat menjadi mulus. Dan ini salah satu hal yang menyebabkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.